muridnya Imam Hanafi justru melakukan itu. Kata Imam Hanafi, ya kita kamu dengan Allah dengan main sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sama Allah, malaikat dia udah ketahuan. Jadi itu apa? Bisnis juga. Istilahnya secara Ini jadi kajian ini jadi mas. Iya, kan niatnya ada kajiannya. kan niatnya beda apa gitu. Tapi beda. Ada Imam Lais bin Sa'ad. Kalau beliau bukan kasihkan. Jadi dia tidak pernah dengar yang wajib zakat. Kenapa harus disedekahkan? Tapi itu orang dermawan sekali. Radikal. Saya masih punya ini, Ustaz. Ada sedikit Ignoransi, kasihan. pertanyaan. Nggak apa-apa. Kan saya laki-laki, perempuan laki-laki. Ya. Anak saya itu. Nah, Laki-laki perempuan gaji. iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya belum nyampe ke area yang bakat bahwa nanti itu si laki-laki dapatnya dua ya dua, perempuan dapat lebih sedikit gitu lah. Saya itu di sini kan ininya sama lah semuanya equal katanya kan. Oh, dibagi Iya, rata. iya. Enggak. Dari sisi perasaan. Islam itu jadi di sini kalau auto di sini tentang perempuannya apa Warisannya itu ya apa dalam Mawaris. Iya. Nah, sekarang Cuma perasaan gitu. iya, Stigma di maksudnya masyarakat. untuk bagaimana cara menjelaskan ke anak saya yang perempuan gini, kenapa kok saya dapatnya sedikit, kakak saya atau adik saya dapatnya lebih banyak gitu. Seandainya ada pertanyaan selanjutnya di sana, karena arah ke sana itu udah Udah mulai muncul. Iya. Cuman ya baru perasaan aja sih. Cuman saya bagaimana cara menjelaskannya ke dia, apalagi dengan bahasa Inggris agak lebih kompleks lagi. Pertama sekali sebenarnya itu masalah iman kan. Tuh. Nah, kemudian kepercayaan yang syariat. Cuma satu lagi, itu yang jarang dibicarakan oleh orang. Orang yang dia bicarakan laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Jadi kalau seperti tadi itu, rata bagi 5 saja. Rata bagi 5, 2/5 untuk laki-laki, 2/5 laki-laki, 1/5 untuk perempuan. Mudah kan cara baginya. Udah. Cuma ada satu hal yang tidak disebut-sebut. Sehingga perempuan tuh seolah-olah diapakan gitu. Iya. Direndahkan. Padahal di dalam Islam itu laki-laki dia punya dapat 2 bagian, dia punya kewajiban untuk mengayomi yang perempuan nih dengan harta tadi itu. Boleh jadi pada akhirnya laki-laki tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa dia. Soalnya gini, umpamanya yang perempuan ini dia tidak menikah, ya kan? Bapaknya tidak ada lagi. Yang 2 ini wajib menafkahi dia. Dia tidak perlu kerja. Dia duduk sini cuma kamu malas. Tidak ada kewajiban saya. Kewajiban kan tidak biayai saya gitu. Sampai dia nikah. Ya kan? Kalau dia nikah, sudah pindah kewajiban kepada suaminya. Itu juga Tapi sering bisa saya tekankan bertahan. kan. Saya sampaikan ke anak saya yang Terus laki-laki. umpamanya kalau Ya, bapaknya Nah, yang bapaknya tua sampai jompo umpamanya, tidak ada biaya, tidak ada kewajiban perempuan tuh menafkahi. Yang punya kewajiban yang 2 laki-laki. ya. Nah, pertama laki umpama. Yang laki-laki ini dengan 2 laki-laki. Yang satunya sudah menikah. Ya. Kemudian dia punya anak 4. Ya kan? Meninggal dia. Meninggal umpamanya. Anaknya 4 otomatis pindah kewajiban kepada laki-laki yang satu lagi. Oh, saya apa hubungan saya dengan abang saya? Dia salah sendiri apa dia bikin anak? Tidak ada cerita. Ya. Tidak ada cerita. Kewajiban dia. Tuntut dia tidak nanti. Ini yang jarang disebut-sebut. Seharusnya sampaikan seluruhnya baru jelas kenapa kok laki-laki itu dapat 2 kali lipat Iya, daripada itu perempuan. Kewajibannya berat. Ya. Ustaz, berarti kalau digabung antara pertanyaannya Kang Hendra sama Kang Acep bahwa apa namanya kita tadi dibilang bahwa laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Kalau misalnya perempuan ini kerja, Ya. kan itu kan uang perempuannya itu sendiri. Ya. Kan? Ya, enggak, kita nggak bisa mengutip-ngutip. Nggak usah. Padahal uang kita itu adalah uang dia juga Sebagian sebagai sesuai nafkah. dengan kewajiban nafkah kita. Nah, itu yang menjadi itu kan kualitatif.
secara kuantitatif itu sebetulnya berapa yang harus kita Keluarkan. untuk istri. Ya, nah itu harus jelas juga. Pertama terlebih dahulu yang harus diketahui oleh setiap laki-laki, mengambil harta istri itu haram hukumnya. Iya. Orang seenaknya aja, dia duduk di rumah, istrinya yang biayai. Itu makan haram terus tuh suami. Dan juga kalau istrinya yang biayai anaknya, udah tuh tanggung jawab dia nanti di akhirat. Kenapa kok istri kamu yang kamu beban? Dan banyak sekali itu kasus di Indonesia sekarang. Saya mau enggak di Indonesia, di Padang. Padahal orang Padang itu terkenal enggak mau kayak gitu. Nah, tapi sekarang sudah aneh sekali. Laki-laki jadi tulang rusuk, perempuan jadi tulang punggung. Itu dosa besar itu. Kembalikan. Cuma nggak tahu orang nggak mau tahu, nggak mau tahu yang jelas itu. Ya gitu. Terus seberapa banyak kita harus mengasihkan kepada istri kan itu. Pertama, kebutuhan pokok rumah tangga itu kewajiban suami semuanya. Makan, bayar air, bayar listrik, bayar sekolah anak semuanya. Nah, kemudian sudah terpenuhi seluruh kebutuhan itu, ada lagi nafkah istri itu. Nah, itu sesuai dengan kemudahan yang kita miliki. Maksudnya apa ya? Ya, dia kan tujuan untuk beli skincare segala macam gitu ya. Tergantung kita maunya dia cantiknya seberapa gitu. Kamu ke salon 2 kali sebulan, ya kasihlah macam-macam. Kamu nggak perlu ke salon, tergantung kita. Ya, jadi kalau yang itu kan nggak sesuai dengan kelapangan yang diberikan Allah. Itu di dalam surat Talaq ada disebutkan. Soalnya kan Hal yunfik. katakanlah gini, apa namanya? Nggak ada ketentuan syar'inya. Secara Kalau saya dulu waktu kecil yang tertanam di otak saya adalah gini, kalau kamu mau ngambil anaknya ya. orang tuanya aja memanjakan dia seperti princess, seperti seorang putri Ya. raja. Kamu mau ambil itu, terus kamu tidak memperlakukan dia seperti ratu, kamu berdosa. Ya. Itu yang tertanam di saya seperti itu. Jadi kalau ngambil anaknya orang ya intinya tanggung jawabnya bisa. Ya. Kan? Makassar ya kaya. Standar dari sesi berapa gitu. Nah, itu. Nah, jadi kemudian begitu kita sudah rumah tangga katakan, Ya. misalnya penghasilan 100. Kemudian untuk biaya kebutuhan ini itu semuanya Ya. untuk kebutuhan hidup 50. Ya. Masih ada 50. Ya. Yang ini bisa dipergunakan untuk sekunder dan tersier Persiapan. berdua. Ya. Nah, itu kira-kira yang wajar itu ke istri berapa? Yang wajar. Nah, karena gini, Ya. kalau saya kan nggak mau mikir. Ya. Begitu masuk ya rekeningnya langsung ke istri gitu kan. Saya nggak mikir saya. Oh. Jadi istilahnya istri yang mikir gitu kan. Ya. Saya nggak gitu. mikir. Beliau yang mengelola. Beliau yang mengelola Keuangan. keuangan. Kalau sudah masuk nggak usah pikir lagi. Artinya begini misalkan itu kalau masuk saya semuanya ke istri berarti. Ya, berarti kalau saya mau ngasih tahu dia, ya. kan pemikiran orang kan beda-beda. Ya. Misal, Ya. kalau saya mau ngasih tahu dia, kan saya nggak bisa kalau bilang, kamu ikut ayah dong. Nih, uang langsung ke istri. Berarti, ya kalau kita ada keuangan Ustaz. Nah kalau misalnya gajinya cuma 40, kebutuhannya 50, Ya. kita nyuruh istri yang mengelola, kan kita dosa Ustaz. Iya. Nggak cukup. Udah jelas nggak cukup, kita bilang ke istri, ya pokoknya kamu cukupin. Kacau beliau kalau kayak gitu. Kebanyakan sekarang $20 sebulan. di Indonesia kebanyakan gitu sekarang. Pandai-pandai kamu lah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ngasihkan ke istri itu beda ya Pak sebenarnya dengan kebutuhan apa namanya dengan nafkah tadi itu. Kita jelaskan loh. Kita penuhi seluruh kebutuhan. Pokoknya kan sebenarnya kalau itu saya lihat kalau orang Arab yang meranjang itu suami. Beres semuanya. Istri itu kerjanya betul-betul di rumah, masak, cuci. Dia tidak mikirkan beli tomat. Suaminya beli tomat. Semuanya itu kan.
kayak gitu. Nah nanti baru berapa kemudahan, pokoknya kita masih tersisa, kalau kita di Indonesia pokoknya masih tersisa 4 juta, kasihlah istri 1 juta gitu kan. Nah ini uang cadangan 3 juta kayak gitu, dan itu 1 juta itu tidak ada aturan segala macam, kesepakatan kita dengan istri aja.